Waalaikumsalam. Ustaz, suara saya jelas, Ustaz? Jelas, jelas. Jelas ya. Wajahnya juga jelas. Bisa dimulai, Ustaz? Bisa, mangga ngiringin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu bapak, segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan nikmat mensyukuri sehat ketika kita bisa mampu dan berikhtiar untuk terus beribadah kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula kepada keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'i wa tabi'innya, dan semoga terlimpah pula salawat serta salam serta syafaatnya kepada kita yang mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sudah hadir di kajian pagi. Semoga ibu bapak sehat semua dan sudah hadir pula guru-guru kita, ada Ustadz Wijayanto, ada Bunda Empet, ada Ustadz Haji Dr. Aang Ridwan selaku pembicara. Insya Allah pagi kali ini Ustadz akan menyampaikan tentang jangan gulung tikar, jangan bangkrut dalam beramal. Sebelum menyampaikan tentang kajiannya, saya ingin menyapa dulu nih yang dari Jogja dulu. Mudah-mudahan bisa menyampaikan wejangannya nih. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini kata Bunda Empet bagian Ustadz Wijayanto. Saya Jumat, kalau Sabtu double. Oh, double. Iya. Tuh Bu, double katanya. Ya, boleh. Sekarang dari Ibu dulu. Ya, mangga Bunda. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Yang kami muliakan semua yang hadir dalam kesempatan tholabul ilmi ini, baik para kru dari Khalifah, juga Pak Mu, Pak Rustam, Ustadz Wijayanto, dan ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa istiqomah untuk mencari ilmu karena hari ini adalah Ustadz Aang yang kemarin ibu-ibu mungkin yang hadir bertemu bahwa kita jangan sampai bangkrut nanti kalau dalam perhitungan di yaumil kiamah. Kita tidak tahu sekalipun amal kita sekarang sudah berusaha untuk memperbaiki dan menambah, tapi nanti suatu saat kok tahu-tahu tidak ada hasil dari kita ibadah itu. Dengan bangkrutnya jangan gulung tikar, kata Ustadz. Nah, marilah kita bagaimana untuk mengaktualisasikan supaya kita nanti tidak mendapatkan kebangkrutan di yaumil akhir dengan hisaban-hisaban dari Allah, supaya kita hindar dari gulung tikar. Maka marilah kita simak sekarang ini pemaparan dari Ustadz Dr. Aang yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Suka dibilang Aang Kasep ku Pak Muh. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda terima kasih. Ustadz mohon maaf ya, Ustadz Aang Kasep. Dan Ustadz mohon doanya beberapa jamaah yang hadir di kita di ruang maya ini. Ibu Yuniarti dari Bandung sedang diuji kasih sayangnya oleh Allah. Mudah-mudahan disehatkan Bu Yuniarti. Agim lagi isoman. Bapak yang lain hadir atau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, keluarganya yang hari ini diuji oleh Allah dengan sakitnya,
Mudah-mudahan menjadi ladang amal untuk keikhlasan dan kesabaran. Ustadz, silahkan untuk menyampaikan kajiannya. Jangan gulung tikar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Mo, suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man sa'a min khalqihi bipadlihi wa karami wa khadala man sa'a min khalqihi bimasi'atihi wa adli. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la syabiha wa la misla wa la niddalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim al-qail fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa qala aidan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah sadaqallahul azim. Al-Mukarramun, guru-guru saya, Bunda Empet, Ustadz Wijayanto, Pak Haji Rustam Sumarna, juga Prof. Beni Joy yang ikut hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semuanya saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Teriling doa tulus dari saya untuk Bapak, Ibu semua yang hadir pada ruang Zoom meeting pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dilimpahi rizki yang banyak dan barokah, kemudian kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ajal menjemput nanti. Insya Allah, Ibu dan Bapak yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan, sebagaimana tadi disampaikan oleh sahabat saya, Pak Haji Muh, juga beserta seluruh kru Khalifah pagi hari ini, topik yang ingin saya sampaikan adalah jangan gulung tikar. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda Empet bahwa gulung tikar secara leksikal adalah sebuah istilah yang mengandung arti kerugian atau kebangkrutan yang dialami oleh suatu perusahaan dalam skala yang besar hingga menghabiskan seluruh aset yang dimilikinya. Secara singkat, gulung tikar adalah mereka yang mengalami pailit, rugi, atau bangkrut dalam berbisnis atau dalam berniaga. Kehadiran tamu tadi undang, pandemi COVID-19 cukup ngegebug semua orang, karena itu tidak sedikit mereka yang gulung tikar dalam berniaga karena kehadirannya. Dalam kajian ringkas kali ini, yang dimaksud gulung tikar bukan mereka yang rugi atau bangkrut dalam berbisnis atau berniaga, tetapi mereka yang bangkrut dalam berniaga dengan Allah. Mereka rajin ibadah, tapi pahala atau ganjaran ibadahnya terkikis habis hingga di hadapan Allah kelak ia menjadi orang yang bangkrut. Setelah ihtidabil Quran, mencari petunjuk dari Al-Quran dan hadis, saya mengintrodusir pertama, mereka yang diyakinkan akan rugi, mereka yang diyakinkan akan bangkrut itu, pertama, bila hari ini sama dengan hari kemarin. Imam Al-Ghazali menulis hadis dalam Ihya Ulumuddin dari Abdul Aziz bin Rawad. Abdul Aziz berkata, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah
dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Perhatikan kata Rasul, "Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabi." Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia orang yang beruntung. Nah, di yang kedua ini, wa man kana yaumu mislu amsihi fahuwa maghbun. Siapa saja di antara kita yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka ia adalah orang yang rugi. Jadi orang yang rugi, orang yang pailit, orang yang bangkrut, mereka yang akan gulung tikar itu pertama adalah mereka yang hari ini sama dengan hari kemarin. Tidak ada progres, tidak ada peningkatan. Padahal sejatinya hidup baik secara natural maupun pada sudut pandang yang lain senantiasa harus progres, harus ada peningkatan. Kemudian wa man kana yuhsarun min amsihi fahuwa mal'un, lebih celaka lagi mereka yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah adalah orang-orang yang celaka. Jadi yang pertama, Ibu Bapak, kita akan termasuk orang yang gulung tikar bila hari ini sama dengan hari kemarin. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, ada hadis yang cukup panjang. Ini salah satu pendekatan Rasul dalam taklim, pendekatan Rasul dalam tabligh. Rasul senantiasa melempar pertanyaan-pertanyaan kepada para sahabatnya. Selain tentu untuk menguji kapasitas intelektualitas para sahabat, integritas moral para sahabat, lemparan pertanyaan seringkali Rasulullah sampaikan. Kata Rasulullah, "Atadruna mal muflis?" Kata Rasulullah, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Maka sahabat Rasul yang banyak itu ada yang menjawab, "Menurut kami ya Rasulullah, la dirhamalahu wala mata'a." Orang bangkrut itu adalah mereka yang tidak punya dirham, yang tidak punya real, yang tidak punya dolar, dan yang tidak punya rupiah. Kemarin Pak Jimuh ya di Bunda Empet yang mau berangkat umroh sama Bunda diberi real, yang mau berangkat ke Jogja diberi rupiah, sementara yang tidak ke Jogja dan tidak umroh diberi dolar ya. Nah, supaya kita tidak bangkrut. Nah, sahabat mengatakan bahwa mereka yang bangkrut itu yang tidak punya dinar, wala mata'a, dan mereka yang tidak punya harta benda. Maka Rasul menjawab, faqala innal muflisa min ummati. Orang yang muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, orang yang gulung tikar dari kalangan umatku. Kata Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wazakatin. Gitu. Mereka yang datang pada hari kiamat membawa amal dari sholat mereka, membawa puasa mereka, membawa zakat mereka, tetapi sekali lagi nih, mereka yang bangkrut itu yang pada hari kiamat datang menghadap pada Allah membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, dan membawa pahala zakatnya, tetapi karena ia sering mencaci maki orang lain, ia sering menuduh orang lain, sering makan harta orang lain, bahkan membunuh dan memukul orang lain, kata Rasulullah, maka setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap mereka hingga pahalanya habis. Pahala sholat kita yang banyak, kalau tidak membekas pada aspek kesolehan sosial, ya. Jadi orang yang bangkrut yang kedua itu bila kesolehan ritual seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya tidak membekas pada kesolehan sosial karena berbanding lurus dengan ibadah ritual tadi, dia mencaci maki, menuduh, makan harta orang lain, membunuh bahkan memukul orang lain, maka di akhirat nanti seluruh pahala ibadah ritual itu habis.
Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis. Ya, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Kesimpulannya, mereka yang kesolehan sosialnya tidak membekas, kesolehan ritualnya tidak membekas pada kesolehan sosial, oleh Allah dilemparkan ke neraka jahanam. Nah, jadi yang kedua, Ibu dan Bapak, hati-hati ya. Bila kita hari ini sedang ongoing proses membangun kesolehan ritual, sejatinya harus diimbangi pada kesolehan sosial supaya kita tidak bangkrut. Jadi Pak Mo, kalau dalam bahasa anak sekarang itu, mereka yang gulung tikar itu yang STMJ, syahadat terus, musyrik jalan. Mereka yang bangkrut itu STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Mereka yang bangkrut itu STMJ, sodakoh terus, maling jalan. Ya, yang bangkrut itu STMJ, saum terus, merkosa jalan. Sampai banyak santri yang diperkosanya. Nah, mereka yang bangkrut itu STMJ, sholawat terus, mabok jalan. Ya, malam takbiran, takbir, ditoa tarik, tapi besoknya mabok. Itu banyak yang seperti itu. Nah, itu kesolehan ritualnya tidak membekas pada kesalehan sosial. Maka Ibu dan Bapak sekalian, kalau sedikit saya sistematisir bahwa penyebab seseorang itu bangkrut, kata hadis riwayat Muslim tadi, bila kita satu gemar mencaci maki, gemar menuduh atau menyakiti orang lain, gemar memakan harta orang lain, gemar menumpahkan darah orang lain, gemar memukul orang lain, maka sederet kesolehan sosial yang kita kerjakan itu semua akan Allah berikan pada mereka yang dicaci maki, dituduh, dimakan hartanya, ditumpahkan darahnya, dan dipukul oleh kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibu dan Bapak sekalian, siapa lagi yang diyakinkan oleh Allah dalam Al-Quran yang akan gulung tikar atau bangkrut itu bila dia ingkar janji, memutus silaturahim, dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Mari kita tafakuri penjelasan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 27. Kata Allah, alladzina yanquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqih. Ya. Jadi orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu teguh. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan orang yang memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan kepada mereka. Kemudian wa yufsiduna fil ardi, dan mereka yang gemar membuat kerusakan di muka bumi. Perhatikan di ujung ayat ini kata Allah, ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Mereka itu orang-orang yang bangkrut, orang yang pailit, orang yang akan gulung tikar. Jadi ada 3 hal yang bisa membuat kita gulung tikar. Pertama, kita melanggar janji. Ibu dan Bapak, seperti disebutkan pada ayat yang lain, setiap kita itu pernah berjanji untuk bertuhan kepada Allah. Ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk hidup di alam ruh, di alam arwah, maka Allah berfirman, alastu birabbikum. Apakah kalian bersaksi, kalian bersumpah bahwa aku ini sebagai satu-satunya Rabbmu? Seluruh arwah termasuk kita menjawab, qalu bala syahidna. Aku bersaksi ya Rabb, engkau adalah Tuhanku. Aku bersumpah ya Rabb, engkau adalah Tuhanku. Ibu dan Bapak, ingatkah kita bahwa di alam arwah kita pernah bersumpah, pernah berjanji untuk bertuhan kepada Allah? Tentu tidak mungkin ingat dan impossible untuk mengingatnya. Karena itu Pak Mo, makhluk seperti kita itu disebut insan atau manusia. Innama sumiyal insan linisyanihi. Sesungguhnya kita diberi nama insan atau manusia karena kita lupa. Apa yang kita lupakan? Lupa bahwa kita pernah bersumpah untuk bertuhan kepada Allah yang kita ikrarkan di alam arwah setelah ruh kita dibungkus oleh jasad kita di alam rahim. Bahwa kita, kata ayat tadi, sudah bersumpah untuk bertuhan kepada Allah.
Tetapi ketika di dunia ini kita melanggar perjanjian itu, kita tidak bertuhan kepada Allah, kita tidak percaya kepada Allah, lahirlah misalnya kalangan ateis, lahirlah kawan-kawan yang agnostik misalnya, dan lain sebagainya, tidak percaya kepada Tuhan, maka mereka itu adalah orang yang akan gulung tikar, bangkrut. Ya, mereka yang tidak mau bertuhan kepada Allah, sehebat apapun amal mereka, itu akan bangkrut di hadapan Allah. Dalam kajian kemarin ada rekan mahasiswa saya yang bertanya, Pak, penemu listrik itu siapa, Pak Mo? James Watt atau Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison, dia adalah penemu listrik. Pertanyaannya, siapa yang membuang listrik itu hingga ditemukan oleh James Watt? Itu pertanyaan bercanda ya. Dia itu menciptakan listrik. Listriknya bisa menerangi dunia, bahkan Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, karena hasil karyanya menjadi terang benderang. Malam saja seperti siang. Apakah dia yang beri manfaat banyak pada orang lain akan masuk neraka? Allah kan menjawab dalam Al-Baqarah, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Kata Allah, sehebat apapun karya yang kalian buat bermanfaat bagi kemanusiaan, tetapi karena kamu melanggar perjanjian, tidak mau bertuhan kepada Allah, karyamu yang banyak itu sia-sia, kata Allah. Wa ma lahum min nasirin, dan di akhirat tidak ada satupun yang bisa menolongmu. Ya, maka hati-hati, Ibu dan Bapak sekalian, perjanjian kita untuk bertuhan kepada Allah harus kita jaga kalau hidup kita tidak akan bangkrut. Nah, yang kedua, ekspresi konkret dari kita pemenuhan janji, kita inklusif ke dalam agama yang Allah cintai, yakni agama Islam. Maka bisa ditarik simpulan yang kedua dari ayat ini, bahwa mereka sehebat apapun karya dan amal mereka, kalau tidak inklusif pada agama yang dicintai oleh Allah, mohon maaf, kita akan menjadi orang yang rugi di akhirat nanti. Karena ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, sia-sia amal baik kita, ya. Nah, kemudian tentu kata para pencinta tafsir yang lain, ingkar janji kepada siapapun, ya, janjinya begitu manis sehingga saking manis janjinya bisa dipakai buka puasa, Pak Mu, ya. Kalau buka puasa itu harus dengan yang manis, karena janjinya manis bisa dipakai buka puasa. Tapi yang jelas bagi kru Khalifah terutama saya, jika ada statement berbukalah dengan yang manis, sunnahnya gitu, tapi wajibnya dengan yang gratis. Insya Allah nanti di rumah Bunda Empet bulan suci Ramadan akan ada buka puasa lagi, ya, yang gratis bersama-sama. Mudah-mudahan panjang umur, Bunda banyak rezeki, ya. Nah, yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, mereka yang akan bangkrut di akhirat itu adalah wayaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla. Yani mereka yang memutuskan apa-apa yang harus dihubungkan. Apa? Silaturahim. Mohon maaf kalau kita memutuskan silaturahim, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga karena menjadi orang yang bangkrut di hadapan Allah. Ya, tidak boleh diputus silaturahim, itu harus kita hubungkan, harus kita sambungkan. Maka Ibu dan Bapak sekalian, hati-hati terhadap hal yang bisa memutus silaturahim di intern keluarga kita atau juga dengan orang lain. Ada kawan saya di salah satu prodi tertentu, mahasiswa, yang melakukan penelitian secara seksama di antara pemutus silaturahim di intern keluarga itu, Masya Allah, ternyata di antaranya harta pusaka atau harta warisan. Ibu bapak yang kaya banyak harta warisan. Itu kalau anaknya tidak berilmu, ternyata itu menjadi bukan malah jadi harta warisan, tetapi menjadi harta yang mewaris putusnya silaturahim. Ini berbahaya. Hati-hati dalam menghadapi hal ini. Lalu berikutnya kata Allah, mereka, kata ayat ini, yang diyakinkan akan gulung tikar itu wa yufsiduna fil ardh, yakni mereka yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Orangnya usil gitu, tidak senang ketika melihat kerapihan dari alam semesta ini. Mereka yang dengan ilmunya itu merusak alam semesta. Mereka yang dengan kepentingan bisnisnya, mereka merusak tatanan alam semesta. Mereka yang dengan sejumlah proyeknya merusak alam semesta. Hati-hati.
Ini bahaya. Ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Kata Allah di ayat lain, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah merapihkan alam semesta ini. Jangan dirusak oleh sejumlah ambisi-ambisi kita. Jangan dirusak oleh sejumlah hasrat nafsu kita alam semesta ini. Ingat Ibu dan Bapak sekalian, alam semesta ini adalah warisan untuk anak cucu kita, harus kita jaga ya. Contoh konkret, buanglah sampah pada tempatnya. Janganlah kita menebang pohon sembarangan, apalagi menjadi illegal logging misalnya. Itu juga berbahaya sebab kalau pohon kita tebang, nanti tidak ada tempat air. Kalau air tempatnya di bawah pohon, misalnya karena pohonnya ditebang, jangan salahkan. Kalau air nanti main-main ke rumah kita, ya. Kalau nanti air betahnya di rumah kita, bukan pada tempatnya. Oke, Ibu dan Bapak, jadi yang ketiga, bila ingkar janji, memutus silaturahim dan membuat kerusakan di muka bumi, hati-hati kita bisa gulung tikar. Kemudian yang keempat, Ibu dan Bapak sekalian, ya, siapa yang akan gulung tikar itu? Mereka yang bila mendapatkan kebaikan dekat dengan Allah. Tapi bila mendapatkan ujian, mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kata Allah dalam Quran, surah Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang beribadah kepada Allah itu berada di tepi, yakni tidak ada keyakinan sama sekali beribadahnya kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah itu hilang keyakinannya, hilang tauhidnya, ya. Nah, maka fa in asabahu khairun itma'anna bih. Bila dia memperoleh kebaikan dari Allah, maka tetaplah dia dalam keadaan menghadap Allah. Jadi Bu, bila diberi kebaikan, baik ekonomi, baik kesehatan, baik dalam strata sosial, baik dalam aspek yang lain, itma'anna bih. Dia itu rajin beribadah kepada Allah. Dia itu menghadapkan seluruh potensi hidupnya kepada Allah. Tetapi wa in asobathu fitnatun, apabila dia diberi ujian oleh Allah, ya, diberi ujian kesehatan, diberi ujian ekonomi, diberi ujian misalnya strata sosial, diberi ujian yang lain, maka inqalaba ala wajhihi, dia berpaling, memalingkan wajahnya dari Allah. Ya, maka bila Allah memberi kebaikan, kita menghadapkan wajah kita qaribum minallah, dekat dengan Allah. Tetapi bila kita diuji oleh Allah dengan musibah, malah kita ba'idum minallah, memalingkan wajah kita dari Allah. Perhatikan di ujung ayat ini kata Allah, khasirad dunya wal akhirah. Kamu yang demikian ini di dunia akan rugi, di akhirat pun akan rugi. Di dunia gulung tikar, di akhirat pun sama akan gulung tikar. Bahkan kata Allah, dalika huwal khusranum mubin. Yang demikian itu adalah the real dari kerugian. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata, gulung tikar yang nyata. Ibu dan Bapak sekalian, jangan sampai kalau kita diuji dengan kebaikan setelah sholat, Allahumma antas salam. Tapi ketika diberi ujian setelah sholat, Allahumma lantas jalan. Sama sekali tidak dzikir kepada Allah, ya. Jadi ketika diberi kebaikan, dzikir kepada Allah. Tapi ketika diberi musibah malah ngacir jauh dari Allah. Ini hati-hati ya, sebab Ibu dan Bapak, baik dan buruknya hidup kita itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita, apakah kokoh keimanan kita ataupun tidak, ya. Jadi Ibu dekat kepada Allah jangan karena banyak kebaikan, ya. Lalu ketika diberi musibah jangan jauh dari Allah. Dua momentum itu harus tetap kita baik pada Allah. Berikutnya Ibu Bapak yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Siapa lagi orang yang akan bangkrut itu? Kata Allah, ya, bila di tafakuri di Quran surah Al-Munafikun ayat 9 adalah bila harta yang kita miliki dan anak yang kita cintai itu membuat kita lupa pada Allah. Ini Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai ibu bapak jamaah Halifatur yang tergabung di Zoom meeting pagi hari ini yang semuanya beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah melupakan Allah, ya, atau janganlah hartamu, amwalukum,
wala auladukum, dan jangan pula anak-anak kalian itu tulhikum, melalaikan kamu ang dzikrillah, dari dzikir kepada Allah. Ibu dan bapak sekalian, harta dan anak luar biasa, itu kekayaan yang tiada tara, ya. Ataupun apa yang kita miliki dari harta dan anak itu adalah sesuatu yang bisa memperkokoh strata sosial kita, ya. Nah, tetapi kalau harta dan anak itu membuat kita lupa dari dzikir kepada Allah, melalaikan hati kita untuk terkoneksi dengan Allah, melempar begitu jauh ikatan kita dengan Allah. Perhatikan kata Allah, wa may yaf'al dzalika, siapa saja yang demikian itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi orang yang bangkrut, orang yang gulung tikar itu adalah mereka yang punya anak, di mana anaknya melalaikan dirinya kepada Allah. Mereka yang punya harta, di mana hartanya bukan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi malah melalaikan kepada Allah. Ibu dan Bapak, hati-hati dalam penjelasan lain begini. Bila harta membuat kita lalai kepada Allah, ad-dunya jipah, maka harta dunia yang kita miliki itu ibarat bangkai, uatoli buha kilab, dan mereka yang mengejarnya seperti anjing-anjing yang kelaparan. Sungguh sebuah metafor yang sadis menurut saya. Kepada siapa? Mereka yang punya hartanya tapi menjauhkan dirinya dari Allah. Tetapi siapa saja yang hartanya itu bisa menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kata para ulama, ad-dunya majra'atul akhirah, harta dunia yang mendekatkan kita kepada Allah akan menjadi tanaman yang hasilnya akan kita panen di akhirat kelak. Ibu dan Bapak, mohon maaf ini nyimpang sedikit, ya, nyimpang sedikit. Posisi anak dalam Al-Quran itu ada 4. Ini posisi yang kedua. Anak kita itu hati-hati, zinatun. Di Quran surah Al-Kahfi ayat ke-46. Al-malu, harta, wal banuna, dan anak-anak kita, zinatul hayati dunya, menjadi perhiasan indah kehidupan dunia. Ibu, indah hidup kita pada saat punya harta. Indah hidup kita pada saat punya keturunan, ya. Jadi seperti perhiasan anak kita. Tapi metafor perhiasan itu kadang hanya enak dipandang tetapi tidak enak di hati. Ya. Pakmu, bojona gadu gelang koroncong. Ya. Dari mulai pergelangan tangan sampai sikut. Jadi kalau pertemuan pengajian itu qasidahan, oh perdamaian, karena ingin dilihat perhiasannya. Indah itu dipandang, tapi ibu pakai ke jalan, tiba-tiba ada tukang ojek melihat tangan ibu yang penuh perhiasan itu. Kira-kira apa yang ada di hati ibu? Ibu takut dibegal, ya, gitu. Nah, anak kita pun dalam posisi perhiasan seperti itu. Tebih ku tebihna melang, caket ku caketna melang, ya. Indah dipandang tapi di hati kadang tidak tenang. Maka posisi ideal anak kita itu yang kedua, qurrata a'yun, di Al-Furqan 74, yang sejatinya mendoa jadi doa kita, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak kita itu menjadi penyejuk hati kita pada saat kita memandangnya. Temelang, mau caket, mau tebijung. Kenapa? Karena engkau sudah punya karakter keimanan dan ketakwaan. Dilepas di mana saja, tidak membuat kita resah, gelisah, gundah, dan gulana. Ya. Nah, Ibu, ini sejatinya harus menjadi munajat. Ibu-ibu semua insya Allah sudah hafal. Dalam salah satu riwayat saya menemukan, suatu ketika Umar bin Khattab bertamu ke rumah Rasulullah. Ada pemandangan yang indah. Rasul sedang memeluk Aisyah. Lalu dagu Rasul disimpan di pundaknya Aisyah. Lalu Rasul membaca ayat ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Umar, Rasul, engkau begitu romantis. Kata Rasul, Umar, andai seluruh umatku tahu bahwa ketika seorang suami memeluk istrinya dengan penuh kehangatan jiwa, lalu dari lisannya keluar kata-kata yang penuh doa, maka saat itu dosa sang suami berguguran seberat badan istrinya.
Jadi ketika suami memeluk istri, menggendong istri, saat itu dosa suami berguguran seberat badan istrinya. Karena itu kamu bersyukurlah bagi bapak-bapak yang memiliki istrinya yang berbobot, tiap hari digendong oleh bapak, maka dosa bapak akan berguguran. Ya, maka istri itu jangan disuruh langsing, suruh gendut, ya, biar nanti banyak pahala. Oke, yang ketiga ibu dan bapak, posisi anak itu mulai bahaya nih yang ketiga, yang bisa membuat kita bangkrut. Apa yang ketiga? Fitnatun. Ujian atau cobaan. Kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu bisa menjadi ujian. Ibu bapak, banyak orang tua yang terhormat tiba-tiba jatuh kehormatannya karena perilaku anak. Kalau anak sudah menjatuhkan kehormatan orang tua, hati-hati, anak kita itu fitnah. Banyak orang tua yang sehat, cager beteng, waras badan, tiis ceuli, herang panon, tiba-tiba jatuh menjadi sakit. Ibu-ibu, hati-hati kalau anak yang sudah membuat posisi orang tua yang sehat menjadi sakit, anak itu adalah fitnah. Yang lebih ngeri yang keempat, masih di At-Taghabun tapi di ayat ke-14 sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu wa auladikum dan anak-anakmu aduwwal lakum, ada yang menjadi musuh bagi kalian, fahdaruhum, hati-hati kata Allah terhadap istri dan anak kalian itu. Luar biasa, anak dan istri itu bisa menjadi musuh bagi seorang suami. Anak bisa jadi musuh bagi seorang orang tua, baik ayah maupun bundanya. Ibu dan bapak, hati-hati, ini dalam ayat lain disebutkan, kata Allah begini, yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hadapan Allah, harta dan anak-anak kita itu tidak akan membawa kita terhormat di hadapan Allah. Siapa yang akan dihormati? Man atallaha biqalbin salim, mereka yang datang menghadap pada Allah membawa qalbun salimun. Kenapa qalbun salimun? Sebab harta dan anaknya tidak membuat mereka lalai atau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, jadi yang keempat, kalau nggak mau bangkrut, harta dan anak-anak kita jangan membuat melalaikan diri kita kepada Allah. Oke, lalu berikutnya yang keenam ini Bu. Siapa yang akan rugi atau bangkrut itu adalah mereka yang tidak diampuni dan tidak dirahmati oleh Allah. Bila hidup kita tanpa ampunan dan tanpa rahmat Allah, maka kita akan jadi orang rugi. Ini bisa dilihat dari i'tirafnya Nabi Adam alaihissalam di Quran surah Al-A'raf 23. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah dolim atau menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat kepada kami, apa efeknya? Lanakunanna minal khasirin, maka kami itu akan jadi orang yang gulung tikar, orang yang rugi, orang yang bangkrut. Maka ibu dan bapak, hidup kita jangan sampai tidak diberi ampunan dan tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini maka wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, kata Allah, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bersegera? Sebab khawatir ajal tiba. Lalu ketika kita ajal tiba dalam posisi kita tidak mendapat ampunan dan mendapat rahmat Allah, maka kita akan menjadi orang yang gulung tikar. Karena itu ragam amaliyah yang bisa memantik turunnya ampunan Allah, ragam amaliyah yang bisa memantik derasnya turun rahmat Allah pada kita, itu harus kita kerjakan. Satu saja saya bocorkan, untuk edisi kulkas saya esok hari, tamasya memetik buah surga, topiknya gitu, itu adalah metafor yang diberikan Rasul kepada kaum muslimin, orang yang beriman yang berjalan menengok saudaranya yang sakit. Jadi ketika ibu dan bapak menengok saudaranya yang sakit, kata Rasul, itu ibarat berjalan di taman surga. Ibu diberi kesempatan untuk memetik buah yang aneka rupa. Ketika ibu duduk, maka rahmat Allah deras mengalir pada kita. Hadisnya itu sahih. Jadi pada saat kita OTW, ya, menunggu atau menuju menengok saudara kita yang sedang sakit, saat itu rahmat Allah turun deras kepada kita, ya. Nah, ibu dan bapak, kita percepat karena waktu sebentar lagi. Yang ketujuh, nah, siapa orang yang gulung tikar itu? Bila timbangan amal kebaikan kita di akhirat itu ringan.
Allah menegaskan di Al-A'raf ayat 8 dan 9, wal waznu yauma idinil haq. Timbangan pada hari akhirat itu benar, adil. Hukum di akhirat nanti itu adil, Bu. Tidak akan seperti kita. KUHP, kasih uang habis perkara. Tidak akan demikian. Ya. Kan teka hartos pakmu, saum tara, sodakoh tara, jakat tara, berbaik pada orang lain pernah. Tapi pingin masuk surga. Saya curiga jangan-jangan dia punya orang dalam. Ya. Nah, ibu dan bapak sekalian, ada statement di kita itu, semua orang sama di mata hukum di Indonesia itu. Tapi beda di mata hakim. Maka seringkali di akronim hakim itu, hubungi aku kalau ingin menang. Maka tidak sedikit di kita yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Kecewa kadang kita dihadapkan pada hukum yang seperti itu. Tetapi kata ini, wal waznu yauma idinil haq, pada hari akhirat nanti timbangan Allah, hukum Allah itu benar. Lalu fokuslah pada kalimat berikutnya, kata Allah, faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa saja yang berat timbangan amal kebaikannya, muflihun, dialah orang-orang yang beruntung, dialah orang-orang yang bahagia. Karena mengikuti seruan Allah, hayya 'alal falah. Menyeru Allah kita meraih kebahagiaan, meraih keberuntungan, meraih kemenangan. Kita kejar itu. Tetapi berikutnya kata Allah, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Dan siapa saja yang ringan timbangan amal kebaikan, khasiru anfusakum, itulah diri pribadi yang rugi. Itulah personality yang bangkrut. Kenapa? Bima kanu bi ayatina yadlimun, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Jadi di akhirat nanti yang diyakinkan akan gulung tikar, bila timbangan amal kebaikannya ringan, dikalahkan oleh timbangan amal kejahatan atau keburukannya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak, timbangan amal kebaikan kita berat nanti di akhirat nanti. Terutama kenapa bisa menjadi berat? Karena Ibu dan Bapak istiqomah mengikuti kajian dari Khalifah Tur setiap subuh. Itu akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Lalu Ibu dan Bapak, ini yang terakhir, saya sampaikan bahwa ada perniagaan yang tidak akan membuat kita gulung tikar di hadapan Allah nanti. Allah berfirman dalam Quran surah Fatir ayat 29, innalladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang tilawah kitab Allah, yakni Al-Quran, wa aqamus sholata, dan dia menjaga sholatnya, baik menjaga kuantitas maupun menjaga kualitasnya, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan harta atau rizki yang mereka miliki, sirran, baik sembunyi-sembunyi, wa alaniyah maupun terang-terangan, gitu, yarjuna tijaratan lan tabur, maka perniagaan mereka dengan Allah tidak akan rugi. Jadi mereka yang tidak akan bangkrut di hari akhirat nanti adalah Ibu dan Bapak yang terus tilawah Al-Quran, yang terus menjaga kuantitas dan kualitas sholat, serta Ibu dan Bapak yang dermawan, bukan bakhil, kopet, merepet, cap jahe, keket mengkene, meregese, buntut kasiran, melum oncom wae di ajiran. Ada dari masjid bawa silkulir saja langsung menjawabnya, mohon maaf, saya mau istikharah dulu. Rek sedekah kudu istikharah. Dan Ibu Bapak bisa ditafakuri juga, siapa yang tidak akan rugi itu di Quran surah Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Kata Allah, demi masa sesungguhnya manusia itu pasti bangkrut, pasti rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan produktif amal soleh, wa tawassaw bil haq, saling nasihat dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Pak Mo, sebagai penghantar, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suara saya jelas? Jelas, Pak Jimmy, jelas. Kaitannya dengan nomor 4 dan nomor 5. Di zaman di kala pandemi begini, ketika Allah menguji dengan harta, kita makin dekat, makin jauh rasa-rasanya. Tapi diuji dengan ujian, bala, dan bencana semakin dekat. Kayaknya boleh jadi cocok kayaknya kalau kita diuji terus. Biar lebih dekat ini. Ustaz, sebelum ada beberapa
Di sini belum ada muncul pertanyaan, tapi ingin menyampaikan sesuatu. Pak Regi. Enggak, mengapa Jima, silakan. Baik. Alhamdulillah, Khalifah Tour dengan program Umroh, insya Allah, mohon doanya dari Ibu dan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya. Insya Allah di tanggal 6 Maret, Khalifah akan memberangkatkan grup Umroh bersama Ustadz Asep. Dan di tanggal 20 itu bersama Ustadz Nail Abrori. Mudah-mudahan disehatkan semua, jamaah juga sehat semua, tidak ada kendala, dimudahkan dan dilancarkan. Ini mohon doanya dari Ibu Bapak karena memang situasi, kondisi, aturan juga sangat dinamis. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Ya. Amin. Insya Allah nanti ke depan di bulan Ramadan kami akan menyampaikan beberapa informasi kaitannya dengan program Umroh Ramadan, baik munggahan atau Lailatul Qadar atau Idul Fitri. Mudah-mudahan nih ada kesempatan lagi Ustaz ya bisa menikmati salat Idul Fitri di sana. Aduh, baper Pak Mo ya. Kalau ingat itu. Ingat dentuman. Yang kedua, Bapak Ibu daftarkan buat putra, putri, kerabat, saudara untuk mendaftar di haji khusus. Tidak perlu untuk menunggu berumur. Di atas usia 12 tahun, Ustadz ini sudah bisa berhaji. Ya. Bahkan usia keberangkatan 18 tahun. Jadi lulus sekolah menengah, hadiahnya adalah bisa berhaji. Karena masa tunggunya cuma 7 tahun. Ya. Dan ini tidak harus juga, kalau tidak ingin menunggu masa tunggu, ada daftar haji menggunakan visa Proda. Kita tahu di haji reguler masa tunggunya Jawa Barat 21 tahun. Yang paling tinggi ini Makassar, Ustadz, 43 tahun. Jadi kalau ada yang daftar di usia 40 tahun, ya, mudah-mudahan ini ada umur panjang, usia 83 tahun baru bisa berangkat. Maka solusinya yang ini. Daftarkan melalui Haji Puroda. Daftar di tahun yang sama, maka insya Allah bila visanya sudah keluar, berangkat di tahun yang sama bersama Khalifah Tour. Baik, dan besok Ustadz, ini juga akan dipandu bersama Ustadz Wijayanto ya, mendidik anak dalam bingkai syariat, akan disampaikan materinya oleh Dr. Haji Ali Firdaus, spesialis anak, master kesehatan. Ya. Mudah-mudahan beliau juga menyimak pagi kali ini. Besok juga akan dipandu sama Pak Ustadz Wijayanto nih ya. Demikian Ustadz informasinya. Ini belum juga muncul pertanyaan. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan dari jamaah silakan di MSN, angkat tangannya supaya disampaikan langsung kepada para Ustadz. Alhamdulillah kalau tidak ada. Kalau tidak ada berarti berarti ilmunya nyampe dari 8 tadi. Dari 7 ya. 7 poin yang tadi ya ditambah dengan penutupnya yang 8. Halo, Assalamualaikum Ibu. Semua mengerti, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dijalankan. Tinggal aplikasinya saja ya. Ya. Ini ada informasi dari sebentar ya. Baik, tidak ada Ustadz, bersih kayaknya, clear ya hari ini. Oke, ini ada guru besar saya di Pak Prof. Beni Joy, jamaah Khalifah juga, beliau guru besar di Unpad. Terima kasih sudah bergabung, luar biasa. Semoga Allah memberikan kesehatan pada beliau. Baik, Ustadz, ini 1 menit terakhir. Kayaknya kalau tidak ada, berkenan mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini juga diuji oleh Allah dengan sakitnya. Orang tua kita juga mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya, khususan buat Bunda Empet, keluarga dari keluarga besar Khalifah, Pak Rustam Sumarna, mudah-mudahan dengan kembali normalnya umroh bisa beraktivitas sedia kala buat kami di sini, dan para asati juga sudah mulai menjadwalkan, menskedulkan kapan untuk berangkat umrohnya Ustaz. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh pemerintah Arab Saudi
per 1 Maret informasinya sudah tidak ada lagi karantina di Saudi. Mudah-mudahan. Ya. Assalamualaikum Bu Chandra, ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ente ya Pak, hatur nuhun. Baik, Ustaz, boleh dipimpin doa sebelum kajian diakhiri? Mangga Pak Mo, Ibu Ya. dan Bapak sekalian, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siapapun hari ini yang sedang sakit, semoga Allah segera menyembuhkan penyakitnya. Jangan mengeluh pada saat sakit, sebab sakit itu adalah tamu terbaik yang diutus oleh Allah untuk bertamu ke kita. Dan bila demikian adanya, kata Rasulullah, sakit itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita, penutup aib kita, bahkan penyakit itu adalah wasilah bagi Rabbul Darajah, ditinggikan derajat kita. Kemudian berikutnya, Ibu dan Bapak, siapa saja di antara kita yang memiliki niat baik, cita-cita baik, terutama dalam bingkai taqarrub kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Dan untuk perjalanan haji dan umroh kita ke Tanah Suci Mekah, mudah-mudahan di tahun ini bisa berjalan normal seperti sedia kala. Dan Ibu Bapak, mudah-mudahan Allah meringankan rezeki Ibu dan Bapak untuk terus bertamu ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Betul kata Pak Mu, untuk keturunan kita, anak cucu kita, mereka jangan nunggu terlalu lama untuk taqarrub kepada Allah. Sebab bila di usia muda mereka sudah taqarrub kepada Allah, itulah investasi yang abadi bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita semua. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabbi tataha wa addim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konsultasikan rencana perjalanan indah ibadah Ibu dan Bapak kepada Khalifah Tour, Jalan Brigjen Katamso nomor 11. Silahkan bisa menghubungi, ada Mang Dea, ada Kang Mo, dan ada Teh Ana, ya. Bisa melalui nomor teleponnya sudah ada di kolom chat, di kolom video chat. Dan silakan simak kembali kajian-kajian pagi, itu juga sudah ada di channel YouTube-nya Khalifah dan ada di kulkas. Promosi sedikit Ustaz, ya. Kulkasnya Ustaz Aang nih banyak isinya, ya. Banyak sekali kulkas ini. Ada 2 pintu dan 1 pintu. Baik, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah kajian pagi ini, semoga sehat semua. Terima kasih kepada para guru-guru yang sudah hadir, Bunda Pet, Ustadz Wijianto, Pak Haji Rustam Sumarna, dan pengurus Masjid Cipagandi, Ustadz Koswara. Dan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya atas nama kru Khalifah, Kang Mo, Kang Arya, Pak Regi, Kang Dea, mohon undur diri. Kita tutup ucapkan hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon